Saya tertarik mengomentari i'rab atau penjelasan kedudukan gramatikal ayat ini dari tafsir Jalalain tadi. Bahwa ayat ini yang dimulai dari inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, menunjukkan kepada maf'ul atau objek dari ya'lam. Kalimatnya ini yakni kalimat yang ditulis dalam tafsir Jalalain itu dalat, menunjukkan, yakni kalimat inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir ini bukanlah objek dari ya'lam. Sebentar. Nah pemirsa, Ustadz Deden tadi mengomentari tafsir Jalalain. Buka HP-nya dan lihat presentasinya supaya nyambung. Apalagi yang bukan santri. Takutnya susah nih nyambungnya. Buka HP, presentasi yang sudah kita kirimkan tadi, segera dinikmati. Dan tim segera kirimkan kepada yang baru saja masuk. Ya, dikirimkan semuanya supaya penjelasan Ustadz Deden masuk. Karena ada yang bertanya, Ustadz, saya ini nggak ngerti ilmu nahu sorof gitu kan. Nah, fa'il, maf'ul. Nah, sekarang coba kita dengarkan. Insya Allah, selama ikut tadabbur, pada saat yang sama kita sedang belajar gramatikanya dari Ustadz Deden. Mangga Ustadz Deden, dilanjutkan. Baik, yakni kalimat dalat yang tertulis dalam tafsir Jalalain menunjukkan bahwa ayat inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir itu bukanlah maf'ul, bukanlah objek dari kata afala ya'lamu, tetapi menunjuk kepada maf'ul atau objek kata afala ya'lamu. Seakan-akan begini, afala ya'lamu zalikal insanul kanud anna rabbahum yawma idh bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur khabirun bihim. Apakah lalu manusia yang ingkar nikmat itu tidak mengetahui bahwa Tuhan mereka pada hari isi kubur dibongkar, pada hari isi hati disingkap, Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha mengetahui mereka. Maha mengetahui keadaan mereka seutuhnya dengan pengetahuan yang detail. Lalu kemudian inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, yakni setelah tergambar kemudian di dalam hati kita, di dalam benak kita, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keadaan manusia seutuhnya, secara teliti, secara detail. Pada hari di mana isi kubur dibongkar, pada hari di mana segala isi hati disingkap. Ketika membaca ayat afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, lalu ditekankan kemudian di ayat yang ke-11 inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Penekanan pada ayat yang ke-11 ini seakan mengulang makna yang sudah tergambar di benak sebelumnya. Yakni, sekali lagi saya sampaikan bahwa sebelum sampai kepada ayat inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, maka
tergambar di benak terlebih dahulu bahwa Allah itu memang khabir. Bahwa Allah itu memang khabir. Yauma bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Pada saat itu, lalu kemudian muncul ayat yang kelima ini untuk menegaskan apa yang tergambar di benak itu. Benar ternyata bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan mereka itu Maha mengetahui keadaan mereka seutuhnya secara teliti dan detail. Pengetahuan ini hilang dari manusia yang ingkar nikmat. Pengetahuan ini hilang dari manusia yang ingkar nikmat. Saya tertegun ketika membandingkan ayat ini, ayat yang ke-11 dengan ayat yang ke-6. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Saya bandingkan dengan ayat yang ke-6, innal insana lirabbihi lakanud. Pada ayat yang ke-6 ada kata lirabbihi. Pada ayat yang ke-11 ada kata rabbahum. Inilah Allah, Tuhan mereka yang ketika di dunia mereka ingkari nikmatnya, maka Rabb itulah sebenarnya yang mengetahui detail keadaan mereka. Bahkan kata yauma idzin, saya ingin tanwin iwadnya ini, kan ada yauma idzin, ada tanwin tuh di bawah huruf zal ya, yauma idzin. Itu ketika saya hubungkan ke situ, maka yauma idzin itu yauma idz kanadal insanu li rabbih, yauma idz syahidal insanu ala kunudih, yauma idz syadda al insanu al khaira li hubbih. Allah itu maha khabir kepada manusia ketika manusia itu ingkar nikmat. Dan ketika manusia itu tak bersyukur kepada Allah. Dan Allah pun khabir, mengetahui detail kepada manusia ketika manusia bersaksi atas perilakunya yang buruk itu, ingkar nikmat kepada Tuhannya. Dan Allah pun khabir, maha teliti ketika manusia itu dalam hatinya ada cinta yang keterlaluan kepada harta. Maka ketika yauma idzin dikembalikan kepada Kanada, kepada syahida, kepada syadda yang dilukiskan dalam ayat tersebut dalam kata kanud, syadid, syahid, maka pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang detail itu tidak ujug-ujug kemudian terjadi pada hari kiamat saja ketika dibongkar isi kubur, ketika disingkap isi hati, tetapi pengetahuan itu detail dari mulai awal manusia itu diciptakan sampai kemudian manusia itu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapannya nanti. Kenapa kemudian memang kata yauma idzin ini seakan-akan Allah itu, sebagaimana tadi di pengantar tafsir, seakan-akan juga di tafsir Jalalain di ujungnya seakan-akan Allah itu maha khabirnya itu pas nanti saja ketika isi kubur dibongkar, ketika isi hati disingkap. Ini karena kalau ketika di dunia ini Allah khabir, tetapi banyak manusia yang tidak mengerti khabirnya Allah ketika di dunia. Makanya saya bandingkan begini, pandainya seseorang di dalam satu hal itu tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengetahuinya, yang tidak mengenalnya. Kehebatan seorang wali, ya, kehebatan seorang wali itu hanya diketahui oleh seorang wali lagi. La ya'riful waliyya illal waliyyu. Tidak mengenal, tidak mengetahui seorang wali Allah, kekasih Allah, kecuali sama-sama kekasih Allah Subhanahu wa taala.
dalam hal ini bisa juga kehebatan seseorang di dalam keilmuan misalnya, itu hanya akan diketahui secara detail oleh siapa? Oleh orang yang mengerti di bagian itu, di bidang itu. Sama hal juga kefasihan seorang ulama ahli qiraat atau mungkinnya hafalan penghafal Quran, kemudian juga kefasihan melafalkannya. Seringkali kalau orang yang tidak paham tentang ilmunya, maka bacaan-bacaan mereka seperti biasa saja. Padahal kalau dilihat oleh ahlinya, maka itu bacaan itu sangat luar biasa. Sedikit Ustaz, saya contohkan tentang pentingnya khobir, kenapa harus dibongkar dulu isi kubur, disingkap tulis hati, lalu Allah tekankan dirinya sebagai khabirun bihim, sebagai yang maha mengetahui keadaan mereka. Ini saya contohkan musabaqah hifzul Quran. Itu soalnya hanya sambung ayat doang. Soal untuk musabaqah hifzul Quran bahkan tingkat internasional itu hanya sambung ayat doang. Jadi juri melemparkan satu soal, kemudian peserta menjawab soal tersebut, disambungkan sampai satu halaman terlebih baru disuruh berhenti. Nah, bagi orang yang tidak mengerti ilmunya, apa sih hebatnya sang juara tahfiz internasional itu kalau soalnya hanya sambung ayat? Kemudian setelah soal pertama selesai, soal kedua dibacakan sama seperti itu sampai biasanya 4 soal. Maka yang ditampilkan oleh hafiz dalam musabaqah internasional ini itu terkesan biasa-biasa saja oleh yang orang biasa. Ini menjadi kalah dengan aksi hafiz Quran cilik yang bisa menghafal nomor ayat, yang bisa menghafal nomor halaman, kemudian yang bisa menebak-nebak hal-hal yang unik dari Al-Quran. Seperti itu. Tetapi yang hafiz Quran lomba internasional itu tidak begitu dinikmati pertunjukannya, performnya oleh orang biasa. Padahal ketika seorang hafiz itu baca, maka akan dinilai dari nafasnya, akan dinilai dari suaranya, akan dinilai dari tajwidnya, akan dinilai dari fasahahnya, dari waqaf ibtida'nya, akan dinilai apakah ada taraddud, ada banyak hal, ada tawakuf, ada taraddud, ada ragu. Nah, maka keindahan hafiz Quran yang juara internasional itu hanya diketahui oleh yang juri juga yang level internasional. Dihadapkanlah kepada orang biasa. Kok juara internasional kayak begininya, kalah sama yang juara tingkat desa misalkan kayak gitu. Nah, saya analogi seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hari ini yang tidak tersentuh waktu kapanpun itu adalah khabir, tetapi khabirnya Allah itu tidak dipahami oleh makhluknya. Hanya beberapa makhluk saja, manusia yang diberikan ilham oleh Allah, yang tunduk hatinya patuh ke Allah saja, yang mengerti khabirnya Allah. Maka untuk menjadi paham khabirnya Allah, Allah perlu bongkar dulu kubur, Allah perlu singkat dulu semua isi hati, baru semua manusia paham betapa ternyata Allah itu senantiasa maha khabir kepada keadaan mereka. Nah, orang yang hari ini sudah paham tentang khabirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa Allah itu khabir, maka berbahagialah. Karena orang yang memahami itu hari ini tidak akan pernah bertemu dengan hari yang menyulitkan saat itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.